Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Eko Budi Setiawan, pengajar praktik Ibu Esther Isjulianti, dan perkenalkan nama saya Rema Puspitasari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya. Salam kenal, saya Christine Veronica Damayanti, guru di SD Negeri Pucang. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Yuk simak video selengkapnya. Selamat siang, Christine. Selamat siang, Bu Rema. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Rema hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, Alhamdulillah 3 hari yang lalu saya menyampaikan kepada Bu Christine bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Christine. Alhamdulillah Bu Christine menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik itu nanti ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu tahap pra-observasi, kemudian ada tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melakukan tahap pra-observasi, di mana tahapan ini kita akan berdiskusi, kemudian kita akan bertukar pikiran terkait dengan kesiapan Bu Christine untuk melakukan supervisi besok agar pelaksanaannya besok berjalan dengan lancar. Baik Bu, pada percakapan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengembangan kompetensi Ibu dalam mengajar. Nah, untuk membuka percakapan siang hari ini, kalau boleh tahu nih Bu, apa harapan Bu Christine dari percakapan kita siang hari ini? Tentunya saya sangat senang sekali Bu Rema bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya tentang persiapan mengajar besok, tentang RTP saya yang akan dilaksanakan besok. Harapannya besok saya bisa mengajar sesuai dengan harapan kita semua. Baik Bu Kris, jadi saya juga senang nih bisa berdiskusi dengan Bu Christine terkait persiapan itu untuk persiapan pelaksanaan supervisi besok. Kalau boleh tahu nih, besok Bu Christine akan menyampaikan materi pembelajaran tentang apa? Besok kami akan belajar tentang muatan pembelajaran PPKN tentang hak-hak anak yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Oke, jadi terkait pembelajaran tersebut pasti ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik Bu? Tujuannya ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan membaca, nanti diharapkan murid dapat menjelaskan pengertian hak dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, murid dapat menganalisis hak anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, murid dapat melakukan analisis tentang pelaksanaan hak anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Oh begitu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya? Betul, ada. Jadi tadi yang pertama yaitu dari mengamati gambar dan membaca, nanti murid dapat menjelaskan pengertian hak gitu ya Bu. Yang kedua, anak-anak itu nanti melalui kegiatan mengamati video, anak-anak dapat menganalisis hak anak di dalam lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ketiga yaitu murid dapat melalui diskusi, murid dapat melakukan analisis ya terhadap pelaksanaan hak itu. Baik Ibu, dari tujuan pembelajaran tersebut, area apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Dari tujuan ini, saya ingin mengembangkan kompetensi siswa dalam menganalisis hak anak dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui proses pengamatan, mendengarkan, dan berdiskusi, yang nantinya mereka bisa berkolaborasi bersama-sama. Oke, jadi Ibu tadi menyampaikan tadi saya menyampaikan bahwa pada percakapan pra-observasi ini tujuannya untuk mengetahui pengembangan kompetensi Ibu dalam mengajar, yang nantinya tujuan pembelajaran itu akan tercapai, begitu ya Bu ya. Nah, Bu Christine ingin mengembangkan kompetensi mengajar di bagian mana nih agar tujuan pembelajaran itu nanti bisa tercapai? Baik Bu Rema, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar, khususnya dalam strategi pembelajaran. Sudah kita ketahui bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi dapat tercapai dengan baik.
Oh, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan strategi pembelajaran untuk diterapkan di kelas Ibu, begitu ya? Betul, Bu Rima. Oh. Bagaimana nih Bu Christine menilai diri Bu Christine sendiri? Selama ini strategi pembelajaran apa yang sudah Ibu terapkan di kelas Ibu? Saya menerapkan pembelajaran tentunya sesuai dengan alur RPP yang saya buat. Melakukan kegiatan pendahuluan, penyampaian informasi, dan adanya partisipasi dari peserta didik, evaluasi, dan kegiatan lanjutan. Oh, baik Bu. Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran tersebut di kelas Ibu? Sejauh ini menurut saya sudah terlaksana cukup baik, tetapi secara pribadi saya merasa masih kurang puas. Oke Bu, apa yang membuat Ibu kok merasa kurang puas nih? Begini Bu, pada saat kegiatan pembelajaran, pada awalnya itu anak-anak sudah terlihat antusias. Tetapi nanti di tengah-tengah pembelajaran ada anak-anak yang merasa bosan meskipun tidak semua. Saat saya menerangkan, bahkan ada yang mengganggu temannya, ada anak-anak yang sudah terlihat malas-malasan untuk melaksanakan tugas, bahkan beberapa anak ada yang mencoba usil melempar kelas dengan beberapa kertas begitu. Oh, baik. Jadi anak-anak di sini sudah terlihat bosan begitu ya Bu ya. Apakah Ibu Christine mendapatkan itu dari hasil refleksi atau umpan balik dari murid kepada Ibu, disampaikan kepada Ibu? Iya. Sebetulnya tidak ada murid yang menyampaikan hal tersebut kepada saya, tapi itu muncul dari refleksi diri saya sendiri. Oh begitu. Oke. Berarti hal tersebut muncul dari refleksi Ibu ya. Luar biasa, ini Ibu Christine akhirnya dapat menemukan kompetensi apa yang ingin Bu Christine kembangkan. Tadi Ibu sudah menyampaikan akan mengembangkan kompetensi dan strategi pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, strategi pembelajaran apa yang Ibu Christine ingin kembangkan untuk pembelajaran besok nih Bu? Besok kita akan belajar tentang hak anak di lingkungan sehari-hari, di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Nanti yang pertama saya akan menerapkan strategi diferensiasinya. Karena berdasarkan asesmen diagnostik awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Nah, kemarin sudah saya diskusikan dengan Ibu, kemarin siswa saya ada yang gaya belajarnya ada yang secara audio, mereka mendengar saja, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik. Mereka ada yang lebih suka memandang secara langsung, ada yang lebih suka berbicara, berwawancara gitu. Ada siswa yang tidak nyaman hanya dengan duduk diam mendengarkan berlama-lama, jadi lebih suka bergerak ke sana kemari. Saya harapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Oh begitu Bu. Jadi di sini gaya belajar anak-anak di kelas Ibu berbeda ya. Di sini ada 3 ya. Jadi nanti saat observasi nanti Bu Christine ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Bagaimana nanti Bu Christine ingin saya amati pada pembelajaran di kelas nanti? Baik, saya nanti akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Saya ingin nanti Bu Rema mengamati saya, kemudian memberikan catatan tentang pelaksanaan berdiferensiasi konten yang saya terapkan, sehingga tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai atau tidak. Oh begitu. Nah sekarang ini bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang dikembangkan ini Bu? Baik, hal tersebut tentunya berkaitan dengan materi ajar yang akan saya sampaikan pada siswa. Hal ini perlu saya siapkan terlebih dahulu dalam menyusun materi yang berdiferensiasi sehingga anak-anak yang memiliki gaya belajar yang beragam tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Strategi untuk menerapkan pembelajaran konten yaitu saya akan menyiapkan dan menampilkan gambar. Ada teks bacaan atau artikel untuk mengakomodir siswa yang memiliki gaya belajar secara visual. Saya akan menampilkan video pembelajaran untuk siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual. Dan untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik, saya akan menerapkan kegiatan anak-anak untuk menganalisis macam-macam hak anak di dalam lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan cara menggunakan kertas pos.
post-it, kertas post-it, dan ditempelkan pada kertas plano yang nanti saya sediakan. Oke, jadi Ibu di sini sudah untuk diferensiasi konten, Ibu sudah menyiapkan gambar, kemudian untuk artikel untuk mengakomodir yang mereka dengan gaya belajar visual gitu ya Bu ya. Kemudian video untuk mereka dengan gaya belajar audio visual. Kemudian Ibu juga sudah menyediakan kertas post-it untuk anak-anak kegiatan untuk ditempelkan gitu ya Bu ya, terkait dengan hak seperti itu. Saya semakin tidak sabar nih Bu ingin melihat pembelajaran Ibu besok nih. Baik Ibu, selanjutnya apalagi nih yang sudah disiapkan Ibu untuk pembelajaran besok? Ya. Selain menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi konten tersebut, saya juga sudah menyiapkan alat peraga berupa kartu hak. Ada beberapa kata-kata, kalimat, kemudian ada LKPD untuk kegiatan siswa belajar di kelas. Kemudian saya juga sudah membuat soal evaluasi. Soal evaluasi tersebut sebagai bentuk tes formatif anak untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap suatu kompetensi yang baru saja dipelajari, gitu tuh. Oke, setelah saya mendengar strategi yang disampaikan Bu Christine, di sini masih ada tidak yang ingin Ibu tambahkan untuk persiapan pembelajaran besok? Baik, saya sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi masih ada satu yang menjadi kekhawatiran saya. Oh, jadi masih ada kekhawatiran ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa kekhawatiran yang ada di Bu Christine nih? Ya, yang biasa terjadi adalah tentang masalah disiplin waktu, Bu Rema. Oh, apa yang menghambat Bu Christine sampai khawatir dengan disiplin waktu nih? Ya. Jadi nanti kan ada diskusi kelompok. Nah, saya takut dalam kegiatan diskusi nanti waktu yang dibutuhkan itu melebihi rancangan saya, melebihi waktu yang sudah saya tentukan. Karena biasanya sering terjadi perpanjangan waktu untuk sesi diskusi karena keasikan mereka dalam berdiskusi dan presentasi biasanya begitu. Oke ya Bu ya. Jadi pembelajaran ini mungkin sudah berpengalaman dari sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Mungkin itu Ibu sudah merefleksi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya sering terjadi perpanjangan waktu pada saat sesi diskusi begitu ya Bu ya. Nah, apa nih rencana Ibu untuk meminimalisir kekhawatiran Ibu terjadi pada kegiatan besok? Saya kepikiran bagaimana agar disiplin waktu ini bisa terlaksana. Bagaimana saat berdiskusi sebelumnya dibuat kesepakatan bersama bahwa ada waktu tersendiri. Ada kesepakatan dulu terkait waktu yang akan digunakan saat berdiskusi. Nah, jadi nanti sudah ada pembatasan waktu sekian menit untuk waktu berdiskusi dalam kelompoknya. Wah, luar biasa nih Bu Christine. Jadi pengalaman buat saya juga nih Bu yang Ibu sampaikan tadi. Jadi nanti Bu Christine akan mengingatkan kepada siswa waktu diskusi ya. Jadi ada pembatasan waktu untuk waktu diskusi begitu ya Bu ya. Nah, dari masalah ini kekhawatiran Bu Christine, ada nggak orang yang ingin Bu Christine meminta bantuan agar keinginan kegiatan ini berjalan dengan lancar Bu? Saya sangat perlu bekerja sama dengan siswa. Di dalam kelas memang kita harus bisa berkolaborasi dengan anak didik kita ya Bu ya. Nah, kapan nih rencana Ibu Christine akan melaksanakannya nih? Besok Bu Rema pada jam kedua. Oke, baik. Jadi besok pada saat hari Rabu ya Bu, jam kedua nanti saya akan melaksanakan supervisi kelas. Kemudian saya akan mengamati sesuai dengan apa yang Bu Christine minta. Nah, apa nih komitmen Ibu untuk rencana kedepannya? Baik, seperti apa Bu? Dari hasil observasi ini, saya akan menjalankan rencana pembelajaran ini sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini saya harus lakukan secara konsisten di dalam kelas saya. Oh, begitu. Jadi Ibu komitmen dengan apa yang sudah ditulis dengan rancangan pembelajaran Ibu. Nah, Bu Christine, jika boleh saya minta sedikitnya, kesimpulan apa yang bisa Ibu ceritakan, apa yang sudah kita bincangkan siang hari ini, Bu? Baik Bu Rima, besok jadi kita akan belajar tentang muatan pembelajaran PKN, hak anak di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Melalui tujuan ini, nanti siswa akan mengamati gambar, membaca artikel, mengamati video pembelajaran, dan melakukan analisis.
tentang pengalaman mereka sehari-hari sebagai anak dalam menerima hak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, saya akan mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa saya yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, perlu adanya disiplin waktu juga nih Bu Rema dalam melaksanakan kegiatan ini, dan tentunya harus ada kolaborasi antara guru dan siswa agar pembelajaran dapat lancar. Oke, alhamdulillah Bu Christine, luar biasa. Saya semakin tidak sabar untuk besok melakukan kegiatan supervisi di kelas Bu Christine ya. Oke, dari kesimpulan Bu Christine itu juga merupakan pembelajaran buat saya Bu. Nah, sepertinya kita sudah di penghujung diskusi pada siang hari ini Bu. Kalau boleh tahu bagaimana nih perasaan Bu Christine setelah kita melakukan diskusi siang hari ini? Baik Bu Rema, saya sangat senang dengan kegiatan praobservasi ini, berdiskusi dengan Bu Rema. Saya bisa menyampaikan rencana pembelajaran saya, kekhawatiran saya, sehingga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Dan saya juga berterima kasih Bu Rema mau berdiskusi dan meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah, itu yang diharapkan ya Bu ya, supaya nanti lebih siap untuk kegiatan supervisi besok. Nah, sepertinya memang kita harus menghentikan Bu diskusi siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Christine, dan saya mohon maaf jika saya banyak salah ya. Oke, saya akhiri. Selamat siang Bu Christine. Selamat siang Bu Rema. Berdiri, nyanyikan dengan semangat dan dengan gerakannya. Masih ingat? Masih. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dengan musiknya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Pembelajaran pagi hari ini kita akan melakukan banyak kegiatan, ya. Nanti ada membaca, teman-teman ada mengamati gambar, teman-teman nanti belajar melalui video, kemudian teman-teman membaca artikel, teks, banyak hal, ada diskusi, ya. Terus nanti ada teman-teman jalan-jalan nanti di kelas untuk melihat, untuk menganalisis, menilai dari pekerjaan teman-teman. Kira-kira asik nggak ya nanti kegiatannya? Kegiatannya cukup asik. Ya, nanti tetap jaga semangatnya untuk belajar selanjutnya. Oke. Nah, tujuan hari ini kita akan belajar tentang hak, 3 huruf, H-A-K, hak. Ya, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata hak. Ya, pasangannya hak biasanya dengan apa? Nah, nanti setelah melihat tayangan gambar, video, kemudian membaca, berdiskusi, teman-teman akan belajar tentang hak-hak yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian biasanya hidupnya di mana saja? Kalian biasa tinggal di mana? Ada di sekolah, di rumah, di masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang hak yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Oke, selanjutnya, apakah teman-teman di rumah sudah merasakan tentang hak? Di sekolah? Di masyarakat? Berarti sudah paham. Nanti kalau Bu bisa meminta kegiatan seperti apa, teman-teman sudah siap ya. Oke, lanjut. Tolong diperhatikan ya, disimak, diperhatikan.
Apa itu? Loh, kok gratis? Lusa, sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Mama. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Emangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Nggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis betulan. Masya Allah. Ini makin sayang banget sama kalian. Oke, teman-teman tadi sudah memperhatikan videonya ya. Ada dua tokoh di situ siapa? Nah, tadi yang pertama mereka melakukan apa? Membantu orang tua, berarti melakukan kewajiban. Nah, pada saat setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapat apa? Nah, dari tayangan tadi, Nusa dan Rara mendapat hak atau tidak? Iya. Haknya apa, teman-teman? Kasih sayang. Kasih sayang. Terus apa lagi? Dapat pahala. Ya, oke. Apa lagi? Yang mereka yang terlihat di video tadi apa? Kondisi rumahnya bagaimana? Lengkap tidak? Nah, berarti mereka mendapat apa? Ya, mereka berhak mendapat tempat tinggal yang mendapat fasilitas. Dan teman-teman, apakah baru kali ini melihat tayangan Rara sama Nusa? Rara dan Nusa sekolah enggak ceritanya? Sekolah, berarti mereka mendapat apa? Mendapatkan hak ilmu pendidikan. Mereka berhak memperoleh pendidikan yang difasilitasi oleh orang tua. Nah, itu adalah hak-hak yang mereka dapatkan di rumah. Ya, kemudian untuk lebih jelas, tadi kenapa teman-teman? Nanti setiap kelompok akan mendapat sebuah gambar dan nanti lebih jelasnya akan ditayangkan juga. Nanti teman-teman menempelkan gambar yang teman-teman terima itu masuk ke buka hak atau jelas. Jangan buang sampah. Kewajiban ya, buang sampah pada tempatnya. Tapi haknya dapat apa nanti? Sini ya. Karena ini gambarnya hanya beberapa, nanti perwakilan setiap kelompok ya. Ya, silakan dipilih satu kelompok. Oke, di yang depan, silakan satu. Kelompok ini satu. Kelompok belakang satu. Ini satu. Kelompok belakang satu. Ya, ini satu. Dan bonus untuk kelompok yang anggotanya paling banyak ada gambar. Yang anggotanya paling banyak. Silakan dilihat semuanya. Anggota kelompoknya diminta untuk melihat. Coba masuk hak atau tidak? Kalau sudah siap, silakan dibuka. Relatifnya tempel. Coba yang tempel nggak perlu dibolong-bolong saja. Silakan langsung. Betul. Tapi, oke. Mantap. Oke, kurang satu. Oh, masih bingung. Oh, enggak bisa. Kan nanti boleh pesan satu. Oh, bisa. Berhasil. Oke. Coba. Oke. Ya, terima kasih.
hak atau bukan teman-teman? Kenapa? Tidak mendapat lingkungan yang nyaman. Lingkungannya di antara para apa dulu? Para sampah ya, tidak bersih. Dan itu kan siang. Kok dia tidak sekolah ya? Dan nempelnya sudah betul atau tidak itu? Ya, bukan? Nah, oke lanjut. Ada yang dapat gambar ini tadi? Dapat apa itu? Masuk ke hak, betul? Mendapat makanan yang bergizi. Emang bergizi tuh? Ya. Ya, lanjut. Oke, apa ini? Hak apa ini? Ya, mendapat waktu untuk bermain. Lanjut, gambar yang yang ini sudah betul ya? Ya. Gambar yang ini. Berarti tidak mendapatkan hak hidup yang nyaman, tidak mendapat perlindungan keamanan ya. Karena bahasa Indonesianya dirundung, perundungan. Ya. Terus berikutnya, nah ini ya kelompok sana tadi ya. Hak atau bukan teman-teman? Hak apa itu? Ya, hak untuk bertanya, mengajukan pendapat, dan belajarnya didampingi oleh guru. Mendapat perhatian. Lanjut. Apa ini? Berarti tidak dikasih makan. Ya berarti tidak menerima bukan hak. Ya, berarti semua yang teman-teman tempel ini sesuai dengan kriteria hak dan bukan hak. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oh, lanjut. Sekarang kita lanjutkan. Yang sudah selesai ditempel, kamu cari tempat. Nah, di tempat ini kelompoknya Aira di sini bisa. Sini. Terus kelompoknya Rafa di sini, belakangnya Nadif, di sana di pintu. Ini kelompoknya siapa ya? Ian di pintu yang sebelah sini, nggak apa-apa. Gampang aksesnya. Bu, saya pengen di luar, boleh nggak? Yang tinggi gak Kalau apa-apa. teman-teman mau di luar, nggak apa-apa. Jangan lagi tinggi. Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Udah, ayo mulai nempel. Ah, boleh. Diberi komentar satu. Kalau tidak bagus, diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rema Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Pucang, Kabupaten Magelang. Kali ini kami akan melaksanakan tahapan supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Christine Veronica Damayanti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Simak video selengkapnya. Selamat siang Bu Christine. Bagaimana kabarnya Bu Christine? Baik, sehat Bu Rema. Oke. Baik Ibu, di siang hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin, begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa harapan Bu Christine dari percakapan kita siang hari ini? Ya, kemarin saya sudah disupervisi oleh Bu Rema. Jadi saya ingin bercerita kembali apa yang sudah
disampaikan kemarin, dan saya juga ingin sharing terkait dengan pembelajaran yang telah kami lakukan di kelas kemarin. Oh, baik, jadi kita sama-sama ingin sharing begitu ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berjalan kemarin Bu? Sangat senang, cukup lega dan puas karena anak-anak begitu antusias mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian kendala seperti yang kemarin saya sampaikan tentang manajemen waktu atau disiplin waktu kemarin, saya rasa cukup berhasil dengan cara saya membatasi waktunya. Oke, alhamdulillah jadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi di sini sudah kemarin kendalanya juga sudah terselesaikan begitu ya Bu ya. Baik, terkait tujuan pembelajaran nih Bu, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran saat observasi kemarin? Ya, dari kegiatan pengamatan gambar, video, kemudian membaca artikel dan berdiskusi yang dilakukan kemarin di kelas itu menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satunya terlihat dari anak-anak antusias, kemudian terlihat dari hasil LKPD yang bagus, serta dengan penilaian formatif yang telah diperoleh itu hasilnya memuaskan. Oh begitu, luar biasa sekali. Jadi di sini intinya tujuan pembelajaran sudah tercapai begitu ya Bu ya. Benar sekali Bu, kemarin saya melihat pengamatan atau observasi di kelas Ibu, jalannya pembelajaran itu sudah sangat luar biasa. Anak-anak sudah sangat aktif di situ. Kemudian saya melihat juga kendala-kendala yang Ibu menceritakan bahwa saat pembelajaran itu anak-anak sering melakukan apa? Kalau sudah selesai itu melempar kertas seperti itu kan, itu di observasi kemarin sudah tidak terjadi lagi. Jadi pembelajaran Ibu di situ sudah luar biasa berhasil ya Bu ya. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Ibu tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya. Untuk tahapan pembelajaran saya sudah sesuai dengan alur dalam RPP yang sudah saya buat. Memang sebelumnya melaksanakan pembelajaran itu memang harus dengan persiapan, seperti membuat RPP, segala sesuatunya harus disiapkan. Kita harus menyusun RPP-nya itu harus dengan terstruktur, sehingga pada saat melakukan pembelajaran bisa sesuai dengan rancangan kita. Nah selain itu, selain RPP kita juga harus menyiapkan LKPD, media, alat peraga, bahkan alat evaluasi. Oke, jadi kemarin untuk pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP yang dirancang gitu ya. Juga kita harus mempersiapkan rancangan dengan terstruktur begitu ya Bu ya. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemarin saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi konten. Saya sudah menerapkan diferensiasi konten dalam pembelajaran kemarin. Oke, jadi Bu Christine sudah menerapkan diferensiasi konten. Apa yang membuat Bu Christine menilai seperti itu? Ya, saya kemarin menilai demikian karena pada pembelajaran tersebut dalam diferensiasi konten terdapat beberapa cara. Yang pertama ada membaca artikel, ada memperhatikan gambar, memperhatikan video, sehingga anak-anak sesuai dengan gaya belajar anak-anak masing-masing. Ada yang visual, ada yang audio visual, bahkan yang kinestetik, semuanya terpenuhi kebutuhannya dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oh baik, berarti jadi sudah menerapkan diferensiasi konten. Jadi di situ tadi Ibu menyampaikan bahwa kebutuhan anak akan sesuai dengan gaya belajarnya sudah terpenuhi begitu ya Bu. Oke, menurut Ibu apakah ada kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Baik, meskipun tadi saya sampaikan sudah wah cukup baik pembelajarannya, tapi ternyata tetap saja ada kekurangannya, seperti ada beberapa anak yang terlihat sudah tidak menyimak lagi pada saat pembelajaran karena mungkin bosan gitu ya. Kemudian pada kesiapannya saya mungkin kurang belum maksimal tentang kesiapan anak belajar. Kedepannya saya akan menanyakan dan memastikan bahwa semua anak-anak siap untuk belajar. Oke, jadi di sini akan memastikan kesiapan anak untuk belajar begitu ya Bu. Nah, dari pembelajaran yang Bu Christine lakukan tadi, apakah Ibu Christine berkenan untuk saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya, baik, silakan Bu. Oke, baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan sesuai dengan yang Bu Christine minta di area pengembangan kemarin.
khususnya yaitu di area pengembangan diferensiasi konten begitu Bu. Dalam pembelajaran kemarin saya sudah melihat bahwa Bu Christine sudah menerapkan pembelajaran konten di situ sudah ada di situ. Jadi anak-anak sudah terpenuhi dengan gaya belajarnya dengan melalui diferensiasi konten Ibu. Dan kemarin saya juga melihat anak-anak sudah sangat semangat ya Bu ya saat pembelajarannya. Saat observasi kemarin Ibu menyampaikan bahwa anak bosan belajar, kemudian banyak anak yang menyelesaikan tugas, kemudian mereka mengganggu temannya. Nah kemarin hal-hal tersebut sudah tidak tampak Ibu, anak-anak sudah sangat antusias sekali. Nah bagaimana pendapat Bu Christine setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini? Terima kasih untuk Bu Rima atas pendapat Ibu tentang pembelajaran saya kemarin yang sudah memenuhi diferensiasi konten yang menurut saya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke Bu Christine. Jadi apa yang Bu Christine rasakan dengan apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan standar yang ingin Bu Christine capai ya Bu, yaitu dalam hal pengembangan strategi pembelajaran khususnya di sini di diferensiasi konten begitu. Nah, saya ingin melanjutkan Bu. Kalau tadi kita sudah menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan apa yang seharusnya terlaksana begitu. Namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi begitu Bu ketika anak-anak berpendapat atau menjawab pertanyaan dari guru. Di sini saya masih melihat ada yang harus dikembangkan di sini. Bagaimana menurut Bu Christine? Ya, betul sekali Bu Rima. Kemarin terlihat pada saat anak-anak menjawab pertanyaan itu masih secara spontan, masih saling bersaut-sautan bersama. Jadi saya kurang mendengar jawaban mereka masing-masing per anak gitu. Mungkin kedepannya pada awal pembelajaran saya akan membuat kesepakatan kelas bersama-sama bahwa pada saat ingin menyampaikan pendapat atau menjawab harus angkat tangan terlebih dahulu satu persatu sehingga mengacungkan jari terlebih dahulu untuk minta izin pada saat mereka mengajukan pendapat gitu agar apa yang mereka sampaikan bisa saya dengar, bisa saya pahami gitu. Terima kasih masukannya Bu Rima. Iya, sama-sama Bu. Cuma kemarin saya melihat seperti itu ada anak yang dalam menjawab itu saling bersaut-sautan ya Bu. Jadi tidak terdengar jelas jawabannya seperti apa. Baik Ibu, bagaimana rencana tindak lanjutnya setelah kegiatan ini Bu? Baik, setelah kegiatan ini rencana tindak lanjut saya adalah saya ingin terus belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ataupun minta bantuan dari teman-teman untuk bisa sharing pada saat temu di KKG begitu. Oke, jadi luar biasa sekali semangatnya Bu Christine ini. Jadi ingin tetap meneruskan ya pembelajaran diferensiasi dan Bu Christine ingin berkolaborasi dengan teman-teman ya, juga nanti akan berkolaborasi di KKG begitu ya Bu. Oke. Jadi apa yang Bu Christine sudah capai tadi sudah saya catat ya di dalam form supervisi akademik. Nanti Bu Christine bisa saya berikan catatan tentang hasil percakapan supervisi kita hari ini. Kemudian apa nih Bu yang didapat dari kegiatan ini Bu? Yang saya dapat adalah tentunya saya bisa menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kedepannya saya ingin mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kalau bisa setiap saya mengajar sesuai kebutuhan anak-anak gitu sehingga anak-anak bisa belajar dengan lebih baik. Oke, jadi terima kasih nih Bu Christine. Jadi kedepannya Bu Christine ini akan di sini mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu ya. Kemudian akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih nih Bu Christine untuk bincang-bincangnya siang hari ini. Semoga supervisi kita hari ini mampu mendorong semangat Bu Christine untuk melakukan perbaikan dalam kompetensi mengajar sehingga nantinya kedepannya semakin memberikan yang terbaik pelayanan untuk anak didik kita, begitu ya Bu ya. Ucapkan terima kasih karena Bu Christine sudah berhadir berbincang-bincang dengan saya pada siang hari ini dan saya akhiri selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.